Sungguhlah agung namanya Engkau Tuhan. Sungguhlah agung Engkau Bapa. Sungguh ku kagum Engkau Tuhan. Tiada taranya yang menggantikan Engkau, karena Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang menyertai dalam segala kehidupan. Dengan sungguh kita angkat pujian ini, katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaibku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan, ku kagum akan, ku kagum akan Engkau. Kita sudah doa berbuka kita, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu, penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapkan bicara hatimu untuk mempersiapkan setiap firman Tuhan. Kita akan angkat pujian bagi Tuhan, pujian penyembahan kita, dan di akhir pujiannya nanti dengan hormat saya minta sediakan dulu untuk mau berdoa. Ku sanjung Engkau Tuhan, berikan penyembahan terbaik. Haleluya. Katakan, ku sanjung dari tempat ini, selamatkan imam besarku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Ku sanjung, oh ku sanjung dari tempat tinggi, oh selamatkan imam besar. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang ku datang menyembahmu. Ku sanjung, oh,
Ku sanjung kau di tempat ini, oh sekarang di membesar. Ku sanjung, haleluya, kau lebih dari yang lain, dari dan ku datang menyembahmu. Ku sanjung, ku sanjung di tempat ini, sebab di membesarku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Ku sanjung, ku sanjung di tempat ini, sebab Engkau ini membesarku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Dengan sungguh katakan ku sanjung, ku sanjung kau di tempat ini. Amin Tuhan, amin Tuhan. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah. Oh Tuhan ku sembah, kau ku sembah, aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, aku sembah, haleluya, aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Ada
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyalam samping kiri kanan yang mengatakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sang raja dalam kehidupan kita. Kita akan puji bagi Tuhan, nyanyi glory. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita katakan dengan sungguh, haleluya. Haleluya. Katakan, nyanyi glory. Nyanyi glory bagi sang raja. Oh, nyanyi glory bagi sang raja. Nyanyi glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan, nyanyi glory bagi sang raja. Oh, nyanyi glory bagi sang raja. Nyanyi glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan, mari serukan bahwa Yesus Raja. Oh, mari serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan bahwa Yesus Raja. Mari rayakan. Katakan, mari serukan. Haleluya. Mari serukan bahwa Yesus Raja. Oh, mari serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory bagi sang raja. Oh, nyanyi glory bagi sang raja. Nyanyi glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Puji Tuhan.
dan ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan ekspresi yang terbaik untuk Tuhan. Biar kita ketika kita keluar dari gereja ini, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ada amin. Setelah kita ada pujian ini, katakan nyanyi glory bagi Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Oh, oh, oh. Oh. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan, mari serukan. Mari serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan. Sekali lagi, coba kalau Ibu. Mari serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Saatnya Bapak Ibu kita akan mengumpulkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan pujian bagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Dan di akhir pujian kami minta kesediaan Ibu. Kami minta kesediaan Bapak Guru Ibu dalam doa persembahan kita. Kita akan pujian bagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Oh, oh, oh. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran yang datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia baru keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan dari awal pujian ini, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia baru keselamatan. Puji Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia baru keselamatan. Puji Tuhan Raja Maha Besar. Sungguh Engkau Allah yang kami kagumi dan yang kami percayai bahwa Engkau adalah Allah. Kepadamu lah hormat kemuliaan.
bersyukur pada hari ini kami boleh ada di hadapan Tuhan kembali. Semua oleh karena kemurahan dan kasih yang melimpah-limpah menyertai hidup kami. Kita bisa mengukur kebesaran dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh mampu sampai saat ini, boleh menghadiri ibadah kami bersama berkumpul di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan Bapa. Dan pada kesempatan ini kami akan memberikan persembahan kami di hadapan. Sesungguhnya semua apa yang telah kami miliki, telah kami peroleh, adalah semua berasal dari Tuhan. Dan itu adalah miliknya Tuhan. Maka kami kembalikan kepada Tuhan apa yang telah Engkau berikan. Kami memberikan persembahan kami, Bapa. Biarkanlah persembahan kami diberkati oleh Tuhan. Jadikanlah berkat bagi gereja-Mu di tempat ini, berguna memperluas kerajaan, bahkan bisa membantu orang lain, bisa menolong sekitar kami, bahkan menjangkau orang-orang di mana. Berkati persembahan kami, biarlah semua umat-Mu yang telah memberi dan juga yang tidak mampu, Bapa yang memberkati mereka, Bapa yang melimpahkan berkat-Mu atas mereka. Berkatilah hidup jemaat-Mu tempat. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman, mohon kuasa Allah memenuhi hidup kami, bahkan ruangan ini, Bapa. Kami mohon kuasa jahat, kuasa iblis ini mengganggu jalannya firman Tuhan. Jadi dalam nama Yesus Kristus, pakai hamba-Mu yang telah Engkau siapkan menyampaikan firman. Biarkanlah berkat-berkat surgawi akan mampu disampaikan bagi kami. Dan rahasia-rahasia firman Allah yang telah tersembunyi akan terbuka bagi kami. Sehingga kami boleh mampu memahami dan berguna bagi hidup kami. Membuat kami lebih lagi beriman kepada Tuhan dan mengirim Engkau sampai akhir kehidupan kami, di mana Tuhan telah tentukan kami kembali kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus, firman yang kudus, maka kuduslah. Inilah doa kami sampaikan di hadapan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kami mohon kepada petugas agar datang ke depan untuk mengambil kotak persembahan. Kita akan pujian bagi Tuhan. Ku terima janjian. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberitahu kehadiran dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Ku bersorak, ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat kedua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Oh, Tuhan memberiku kehadiran dan sukacita melimpah.
sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku berhaleluya, ku berhaleluya, ku bersorak. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita di tempat ini. Siapkan hati dan bujana hatimu untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar apa nanti yang disampaikan oleh firman, disampaikan oleh hambanya nanti, agar itu jatuh dalam hati kita, agar itu menjadi rewel dalam kehidupan kita, agar kita berbuah oleh dalam firman Tuhan. Saya izin Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hanya Tuhan yang kita sembah, karena hanyalah yang Dia yang terbaik. Sungguh dalam kasih Bapa dalam kehidupan kita, biarlah ketika kita keluar dari gereja ini, kasih Tuhan terpancar dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan pujian dengan sungguh. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalam bidang selamanya, pengorbanan yang termulia sama aku, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus, Engkau ku sembah, haleluya, yang terindah denganku, dengan darahku, Engkau bersama mulia hidupku, ku mau menyembahmu. Dengan sungguh kita akan menjadi dari awal. Katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, dengan bidang sayangnya, pengorbanan yang termulia selamatkanku, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau sembah, Kau yang melindah, pulihkanku dengan darahmu. Engkau sembah, apa mulia seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Sembah, Engkau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darahmu, Kau sembah.
senang masa mulia seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Shalom, Shalom. puji Tuhan. Haleluya. Kembali kita menikmati persekutuan kita dengan Tuhan hari ini. Dan persekutuan kita ini marilah kita sempurnakan dengan firman Tuhan. Kiranya kita nanti boleh pulang dari tempat ini membawa sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu pulang dari sini jangan pulang dengan tangan kosong. Ya. Saudara datang ke sini untuk menservis rohani saudara, untuk diservis oleh Tuhan. Ya. Makanya kan gereja itu sebenarnya bengkel rohani. Bengkel rohani untuk menservis onderdil rohani kita yang sudah aus, sudah rusak. Nah, saya mau diservis. Nanti saudara pulang dari sini dengan keadaan sehat rohaninya. Makanya sungguh-sungguh fokus mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 11 ayat ke-11. Injil Matius pasal 11 ayat ke-11. Silakan ditampilkan di monitor. Oke, silakan. Kita baca bersama-sama. Kalau belum ketemu, lihat aja monitor. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini saya mengangkat tema firman Tuhan adalah Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita lihat dari pembacaan nats ini, sepertinya ada yang kontroversi. Coba perhatikan. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Artinya Yohanes Pembaptislah yang terbesar. Namun dikatakan apa? Yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Yang terkecil dalam kerajaan surga aja lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Loh, tadi dikatakan dia yang terbesar. Tapi ketika di surga, kok dia yang terkecil? Nanti akan kita bahas. Hari ini saya akan bahas dan akan kupas tentang Yohanes Pembaptis ini. Siapa Yohanes Pembaptis, saudara-saudara? Yohanes Pembaptis ini adalah dia anak dari Elisabet dan Zakaria. Dia dilahirkan pada usia Elisabet dan Zakaria ketika sudah tua. Artinya awalnya Elisabet ini mandul. Ketika dia berumur 60, belum ada kepastian usianya, tapi lanjut usia. Ketika mereka sudah berusia 60 sampai 70 tahun, barulah si Elisabet ini hamil. Tentu sebelum dia hamil, dia sudah diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa engkau nanti akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, saudara sekalian, dia lahir dari rahim ibunya yang sebelumnya mandul. Tetapi karena kehendak Tuhan melalui malaikat Gabriel dibuatkan dan dikatakan, disampaikan kepada Elisabet dalam mimpi bahwa nanti engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Walaupun awalnya mereka tidak percaya. Apa iya? Persis seperti Sarah. Waktu malaikat Tuhan mengatakan, Sarah, nanti engkau akan melahirkan seorang laki-laki. Apa iya Tuhan? Saya sudah usia 90 tahun. Sama juga dengan Elisabet ini. Apakah iya Tuhan? Saya sudah usia 60 tahun. Jadi ya seusia ibu-ibu kita inilah. Kan memang aneh ya secara manusia. Seusia ibu-ibu kita ini depan berdua, kalau misalnya Tuhan tiba-tiba bilang, Bu,
nanti engkau akan hamil lagi. Yang ada juga ibu kita ini ketawa, Tuhan bercanda aja kerjaannya ini. Karena itu logis, tidak mungkinlah kalau usia 60-70 tahun hamil lagi. Tetapi karena Tuhan yang berkehendak, bagi Tuhan tidak ada yang semua bisa terjadi. Nah, saudara sekalian, apa arti nama Yohanes Pembaptis? Nah, kalau dalam bahasa Ibrani-nya sebenarnya, bahasa Yunani, bukan Ibrani. Dalam bahasa Yunani, Yohanes ini adalah Loanes. Artinya Tuhan adalah baik atau pemurah. Loanes artinya Tuhan adalah baik dan pemurah. Dan ini bisa dibuktikan dengan kerendahan hati Yohanes. Ya, kalau kita lihat di Yohanes pasal 3 ayat 30, boleh buka enggak? Yohanes pasal 3 ayat 30 dikatakan, ini bukti daripada kerendahan hati Yohanes sesuai dengan namanya. Dikatakan begini, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itu Yohanes mengatakan itu ketika orang-orang mengatakan begini. Orang-orang mengatakan kepada Yohanes, apakah engkau Mesias yang akan datang itu? Jangan-jangan engkau ini Mesias. Apa kata Yohanes Pembaptis? Tidak, aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias. Jangankan aku Mesias, ya, untuk membuka tali kasut Mesias itu aja aku tidak layak. Dan dikatakan apa lagi? Ialah yang harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes itu udah cukup terkenal. Saking terkenalnya, orang-orang menduga dia itu adalah Mesias. Bagaimana kalau kita dikatakan, kamu ya konglomerat itu. Ada loh sekarang yang begitu. Kalau dibilang, kamu ya konglomerat itu, kamu ya orang kaya itu, kamu ya orang besar itu. Kebanyakan nih, kalau dari kampung kita, nggak tahu ya kalau di kampung Bapak Ibu ya, tapi kalau di kampungku, dia tidak pernah menolak itu. Kamu yang orang kaya itu, Bapak bisa aja. Ya biasalah, namanya juga titipan. Padahal sebenarnya dia bukan orang kaya. Tapi karena orang sudah terlanjur mengatakan, kamu yang orang kaya itu. Kita tidak boleh sombong, Pak. Kita tidak boleh sombong, Bu. Biarlah itu titipan Tuhan. Sebenarnya dalam hati itu disombong. Kata kamu orang kaya itu. Secara tidak langsung dia mengatakan aku orang kaya itu. Tapi dia pura-pura merendah. Padahal sebenarnya dia bukan orang kaya itu. Yohanes Pembaptis sesuai dengan namanya, Tuhan itu adalah baik, pemurah. Sesuai dengan namanya, ketika dia dikatakan engkau Mesias itu, dia bilang apa? Aku bukan Mesias. Jangankan aku Mesias, untuk membuka tali kasut Mesias itu aja aku tidak layak. Biarlah dia makin besar, tapi aku semakin kecil. Itulah kerinduan kita seharusnya saudara sekalian. Biarlah kiranya Tuhan itu semakin besar dalam hidup kita, dan kita yang semakin kecil. Artinya apa semakin kecil? Kemanusiaan kita, kedagingan kita, kehebatan kita semakin kecil. Biarlah Tuhan yang semakin besar dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Kita boleh belajar dari Yohanes Pembaptis ini. Kalau Yohanes Pembaptis ini aja sudah memberikan teladan bagi kita. Dia adalah seorang nabi yang terbesar. Dan tidak ada lagi nabi yang lebih besar daripada dia. Kenapa? Karena memang kelahiran Yohanes Pembaptis ini merupakan misi Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Sang Mesias itu. Dia itu misi Allah. Kelahiran Yohanes Pembaptis merupakan misi Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus Sang Mesias itu. Makanya Allah menghendaki dia lahir.
Sehingga dia juga diberi gelar. Dia diberi gelar apa? Pembaptis. Karena kenapa? Karena pekerjaannya itu adalah membaptis orang-orang Israel untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi sebelum Yohanes Pembaptis ini membaptis Yesus, dia sudah terlebih dahulu membaptis orang-orang Israel untuk mempersiapkan kedatangan daripada Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Ya. Jadi Yohanes Pembaptislah yang membaptis daripada Yesus Kristus. Dan saudaraku sekalian, coba perhatikan, Yohanes Pembaptis itu dia mati juga karena dibunuh. Jadi kematiannya itu bukan kematian yang normal, tapi karena begitu gencarnya dia memberitakan Injil, dan karena begitu gencarnya dia, ya, begitu getolnya dia melawan dosa, melawan segala ketidakadilan, melawan segala pelanggaran, akhirnya dia mati dibunuh. Siapa yang membunuh dia? Herodes, ya, melalui nanti istrinya Herodias. Tapi yang membunuh dia adalah Herodes Antipas. Jadi ceritanya begini. Ketika Herodes Antipas ini menikahi Herodias. Siapa itu Herodias? Herodias ini adalah istri daripada Filipus. Siapa Filipus? Filipusnya adalah saudara sepupu daripada Herodes Antipas. Lalu ketika dia pengen menikahi Herodias ini, istri daripada Filipus, Yohanes Pembaptis menentang itu. Dia mengkritik habis-habisan. Dia mengkritik seorang raja yang namanya Herodes Antipas. Disitulah Herodes Antipas marah dan memenjarakan Yohanes Pembaptis. Dipenjarakan. Lalu ketika Herodes Antipas ini ulang tahun, ada pesta ulang tahun, Herodias meminta hadiah. Apa permintaannya kepada Herodes Antipas? Aku mau kepala Yohanes Pembaptis. Luar biasa ya. Kalau kita kan minta kado apa? Mobil, kulkas, itu kan kalau minta kado ya. Bunga. Tapi jangan bunga bangke ya. Ya, bunga beneran lah. Bunga bang itu. Nanti Ibu Ina Harmufat sama Kak Adi kalau minta hadiah ulang tahun nggak usah macam-macam. Minta hadiah ulang tahun apa? Udahlah, nggak usah mikir kayak gitu. Minta bunga bang aja. Langsung kata suaminya, nyesal penanya. Mending usahanya. Ini luar biasa permintaannya. Apa permintaannya? Aku minta kepala Yohanes Pembaptis. Itu permintaan daripada Herodias, istri daripada Herodes Antipas. Akhirnya apa? Akhirnya kepala daripada Yohanes Pembaptis dipenggal. Itulah hadiah yang diminta oleh Herodias. Nah, saudara sekalian, luar biasa. Memang orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang berani menentang dosa, memang dunia tidak suka. Dunia tidak suka. Sebenarnya kalau kita lihat ya, coba renungkan, apa kesalahan Yohanes Pembaptis? Ya ada kesalahannya. Kalau saya misalnya tiba-tiba menikahi istri daripada sepupu saya, apa orang tidak marah? Saya punya sepupu misalnya, dia punya istri, lalu karena istrinya cantik saya ambil, saya nikahi. Wajar dong Yohanes Pembaptis marah. Tidak terima Herodes Antipas, dia tidak terima, penjarakan. Herodias juga minta kepala Yohanes Pembaptis sebagai hadiah ulang tahun. Jadi kematiannya pun tidak normal. Kenapa? Karena tidak disuka. Kenapa dia? Karena dia menentang dosa. Karena dia mengkritik Herodes Antipas ini. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu ini seorang raja. Herodes Antipas ini adalah anak daripada Herodes Agung yang terkenal jahat.
turun kepada anaknya lagi. Saudara sekalian, itulah akhir hidup daripada Yohanes Pembaptis. Dan kembali kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini juga merupakan garis pembatas, ya, garis pembatas antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kenapa dikatakan garis pembatas? Karena Elisabet dan Zakaria itu ceritanya ada di perjanjian lama. Tetapi kelahiran dan kehidupan daripada Yohanes Pembaptis ada di mana? Di perjanjian baru. Saya ulangi ya, tapi tadi saya salah ngomong. Elisabet dan Zakaria ceritanya ada di perjanjian lama. Tapi Yohanes Pembaptis kelahiran dan kehidupannya ada di perjanjian baru. Makanya dia itu pembatas atau penghubung lah, penghubung antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kelahirannya merupakan misi Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Sang Mesias. Dan ini telah dinubuatkan. Ini telah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 3. Boleh buka? Yesaya pasal 40 ayat 3. Sudah dinubuatkan kelahiran daripada Yohanes Pembaptis ini. Dikatakan demikian. Yohanes 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebelumnya. Bahwa nanti ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yesaya sudah menubuatkan sebelumnya. Lalu digenapi di mana? Digenapi di Yohanes pasal 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Itu kata orang-orang kepada Yohanes Pembaptis. 23 dikatakan apa? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Apa tadi yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di pasal 40 ayat 3 itu tergenapi di Yohanes pasal 1 ayat 23. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi Yohanes Pembaptis ini tidak ada lagi yang lebih besar daripada dia yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Kenapa? Kenapa dia besar? Karena memang Allah sengaja mempersiapkan dia. Allah sengaja menciptakannya melalui rahim seorang Elisabet untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Allah. Kalau ditanya kenapa sih Yohanes Pembaptis itu yang terbesar, itu jawabnya. Karena satu, dia itu misi Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Jadi tidak ada lagi yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Hanya saja pertanyaannya, kenapa dia terkecil dalam kerajaan surga? Nah, itu nanti akan kita bahas. Jadi saudara sekalian, kita masuk ke dalam substansi daripada ayat tadi. Matius pasal 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Artinya Yohanes Pembaptis lah yang terbesar. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan. Karena kelahiran Yohanes Pembaptis ini merupakan misi Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus sebagai Sang Mesias. Tetapi namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Artinya yang terkecil di dalam kerajaan surga aja lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Berarti dia lebih kecil daripada yang terkecil itu. Kenapa? Ada apa? Ini yang perlu kita bahas sekarang. Terkecil dalam
dalam kerajaan surga? Karena yang pertama, karena Yohanes Pembaptis ini sempat bimbang terhadap Yesus. Coba kita baca di ayat 2 dan 3. Matius pasal 11 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ini Yohanes Pembaptis ini sedang dipenjarakan. Tadi saya katakan sedang dipenjarakannya karena dia memprotes, mengkritik Herodes Antipas yang menikahi Herodias, istri daripada Filipus, sepupunya sendiri. Jadi makanya dia dipenjara. Nah, makanya di dalam penjara ini Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Dia mendengar tentang pekerjaan Kristus. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu ya, bahwa ibu daripada Yohanes Pembaptis ini namanya Elisabeth. Ini adalah saudara sepupu daripada Maria, ibu Yesus. Jadi mereka ini saudara sepupu. Jadi ada hubungan darah antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus melalui garis keturunan ibunya. Mereka ini sepupuan. Jadi ketika Maria itu hamil, hamil Yesus. Ini si Elisabeth ini sudah usia 60 tahun. 60-an. Nah, Maria masih usia berapa? Maria usia berapa ketika hamil Yesus? Ada yang tahu nggak? Kira-kira selama ini kita memperingati Natal, ya. Maria adalah ibu Yesus, tapi kita nggak tahu usianya berapa. Usianya berapa? Masih lebih tua Katie. 14 tahun. Maria itu ketika mengandung bayi Yesus, dia itu masih usia 14 tahun. Nah, saya coba cari artikelnya, Yusuf usia berapa? Ada yang mengatakan Yusuf itu sudah usia 90 tahun. Tapi ada juga ayat yang memberikan alasan bahwa tidak mungkin Yusuf sudah 90 tahun. Karena pada waktu itu tidak pernah ada usia yang sejauh itu. Ya, tidak pernah ada usia yang sejauh itu. Yang mungkin Yusuf itu ya usia di atas Maria, mungkin 20. Tapi yang jelas Maria itu usianya sekitar 14 tahun, katanya 12-14 tahun. Jadi Maria dengan Elisabeth ini mereka ada hubungan darah, saudara sepupuan. Kembali ke Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Di sini kebimbangannya ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini kan kebimbangan. Ragu, benar nggak sih itu Kristus? Benar nggak sih itu Yesus? Benar nggak sih itu Sang Mesias? Dia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yohanes Pembaptis masih bimbang, masih ragu. Tanyakan dulu, benar nggak sih dia itu Kristus? Nah, di sini adalah letaknya. Kelemahannya Yohanes, karena dia bimbang tentang eksistensi daripada Yesus Kristus sebagai Sang Mesias. Saudaraku sekalian, apa yang menyebabkan orang bimbang? Apa yang menyebabkan orang bimbang? Yang menyebabkan orang bimbang yang pertama adalah karena dia mengutamakan logika daripada imannya. Apa iya? Apa itu Sang Mesias? Itu logika. Dia tidak memakai iman. Coba saya baca Roma pasal 4. Ini yang mengutamakan logika daripada iman. Tapi Abraham telah berikan contoh bagi kita bahwa dia mengutamakan iman. Roma pasal 4 ayat 18.
Roma pasal 4 ayat 18. Ya. Demikian firman Tuhan 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Ini masih belum terjadi. Tapi Allah sudah mengatakan kepada Abraham, nanti engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Tapi ini masih belum terjadi. Kalau dengan logika, kalau Abraham memakai logika, dia tidak akan percaya. Apa iya? Usia segini aja saya masih belum punya anak dari Sarah. Apa iya? Tapi dikatakan di sini, namun Abraham berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. 19. Imannya tidak menjadi lemah si Abraham, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Wajar udah 100 tahun. Ya, kita aja usia segini udah sakit-sakitan. Ya, kita aja usia segini sakit mah lah, ya, kolesterol lah, migrain lah. Apalagi dengan usia yang 100 tahun pasti udah lupa. Kecuali Pak Guru yang tidak ada penyakit. Haleluya. Walaupun kadang-kadang bilang Pak sakit perut. Biasa. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Sebenarnya secara logika, mas nggak mungkin lah. Tetapi dikatakan di sini imannya tidak lemah. Imannya tidak lemah terhadap sesuatu yang belum dia lihat. Itulah iman. 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, saudara sekalian. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan dimuliakan. 21. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Abraham mengutamakan iman daripada logika. Tapi tadi Yohanes Pembaptis mengutamakan logika daripada iman. Makanya dia termasuk yang terkecil di dalam kerajaan surga. Bapak sekalian, kebimbangan ini sekarang sedang merasuk kehidupan orang-orang Tuhan. Bimbang akan masa depan, bimbang akan jodoh, bimbang akan masa depan rumah tangga, bimbang terhadap ekonomi, bimbang terhadap pekerjaan. Bukannya saudaraku, termasuk saya pribadi. Kebimbangan itu sering menghantui saya juga. Ketika saya udah bimbang sampai separah-parahnya, akhirnya disitulah iman saya keluar. Timbullah iman saya lagi. Kenapa kamu bimbang? Bukannyakah kamu yang selalu mengajarkan jangan bimbang? Oh iya Tuhan, mohon maaf. Inilah manusia saya. Kebimbangan itu sering menghantui kita, saudara sekalian. Kenapa? Sekarang di dunia sedang menekan kita, menghimpit kita, sehingga timbullah kebimbangan dalam hati kita. Apa iya Tuhan, saya bisa seperti dia? Apa iya Tuhan, saya sesukses dia? Kok saya begini-begini aja? Itulah yang menghantui Yohanes Pembaptis. Itulah yang merasuk kehidupan Yohanes Pembaptis, yang menghasut pikirannya. Apa iya itu Kristus? Ya kata Yesus, beritahu kepada Yohanes Pembaptis, apa yang kamu lihat? Buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan. Itulah yang kamu lihat. Sampaikan kepada Yohanes Pembaptis. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena Abraham tidak bimbang dan imannya tetap kuat. Akhirnya Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai suatu kebenaran. Nah, kalau kita lihat, Abraham itu adalah sahabat Allah. Kenapa dia sahabat Allah? Karena dia tidak pernah bimbang kepada Allah.
imannya tidak pernah goyah, imannya tidak pernah lemah. Itu alasan yang pertama. Apa tadi alasan yang pertama? Karena Yohanes Pembaptis bimbang. Yang kedua, kenapa dia terkecil dalam kerajaan surga? Perhatikan ini ya. Perhatikan bahwa saya, saudara, dan kita semua, kita itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Haleluya. Yakin saudara lebih besar daripada Yohanes Pembaptis? Haleluya. Angkat tangannya yakin. Oke. Kita buktikan di dalam mengisi keselamatan kita. Ya. Kenapa saya katakan kita lebih besar daripada Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis itu termasuk terkecil dalam kerajaan surga karena Yohanes Pembaptis meninggal atau mati sebelum kematian Yesus. Artinya Yohanes Pembaptis tidak menyaksikan kematian Yesus. Yohanes Pembaptis itu meninggal pada tahun 27, sekitar tahun 27 sampai 29 sebelum Masehi. Masehi, bukan sebelum Masehi. Sekitar tahun 27 sampai 29 Masehi. Yohanes Pembaptis meninggal. Sementara Yesus itu mati sekitar tahun 30 sampai 33 Masehi. Berarti udah berapa itu? Udah berapa tahun cara? Jadi Yohanes Pembaptis tidak menyaksikan kematian Yesus. Dia tidak melihat kematian Yesus. Dia sudah meninggal duluan. Ayah tirinya pun, ayah tiri Yesus, Yusuf. Kenapa saya katakan ayah tiri? Karena memang Yusuf ini kan bukan anak biologis. Yusuf ini pun bukan ayah biologis daripada Yesus. Yesus, Maria hamil bukan karena hubungan biologis antara Yusuf dan Maria, tidak. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Dan saya katakan Yusuf ini adalah ayah tiri daripada Yesus. Yusuf pun sudah meninggal sebelum Yesus mati. Jadi Yusuf sudah meninggal, Yohanes Pembaptis sudah meninggal sebelum Yesus mati. Jadi dia tidak menyaksikan sama sekali ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus dibunuh, ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus mati. Yohanes Pembaptis tidak menyaksikan. Makanya dia termasuk yang terkecil dalam kerajaan surga. Tapi kita anak-anak Tuhan sampai saat ini, kita sudah menikmati hasil daripada kematian Yesus di kayu salib. Kuasa kematian Yesus di kayu salib kita sudah nikmati sampai saat ini. Buktinya apa? Ya kita bisa hidup. Kita bisa dibenarkan karena kematian Yesus. Kalau bukan karena kematian Yesus, kita semua akan binasa. Kalau bukan karena kematian Yesus, kita tidak akan pernah dibenarkan. Kita ini bukan orang benar, saudara sekalian. Kita ini orang berdosa. Kita ini harusnya binasa karena dosa-dosa kita. Tapi Allah rela turun melalui diri Yesus ke bumi. Rela mati, rela disalibkan, dan sampai dikuburkan. Hari ketiga dia akan bangkit kembali. Itu dia lakukan buat apa? Untuk menyelamatkan kita. Dan yang menikmati keselamatan itu siapa? Kita, saudara sekalian. Kita lah yang menikmati keselamatan itu hasil daripada kuasa kematian Yesus. Jadi kita ini yang sudah menikmati kuasa daripada kematian Yesus, kuasa salib itu, kuasa darah Yesus, kita itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis dalam kerajaan surga. Nanti ketika kita di dalam surga, kita itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Walaupun Yohanes Pembaptis itu adalah misi Allah yang mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias Yesus Kristus. Tetapi hanya tadi karena kebimbangannya, hanya karena dia lebih duluan mati daripada kematian Yesus, maka dialah termasuk yang terkecil di dalam kerajaan surga. Tadi dikatakan apa? Matius pasal 11 ayat 11. Ya.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Kalaupun nanti kita itu yang terkecil dalam kerajaan surga, tapi kita itu nanti lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Artinya dia lebih kecil daripada yang terkecil. Oleh karena itu saudara sekalian, harga hidupmu. Hidup kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Hidupmu, hidupku, hidup kita semua sangat berharga di mata Tuhan. Siapa yang tidak kenal dengan Yohanes Pembaptis? Tetapi saya dan saudara lebih besar daripada Yohanes Pembaptis di dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena kitalah yang telah menikmati, kitalah yang telah diselamatkan oleh kematian Yesus. Kitalah yang telah diselamatkan oleh kuasa darah Yesus, bukan Yohanes Pembaptis. Oleh karena itu harga hidupmu, hargai kuasa darah Yesus. Kenapa saya selalu bawel? Kenapa saya selalu cerewet sama jemaat? Ibadah, ibadah, ibadah. Datang ke persekutuan, melayani Tuhan. Kenapa? Karena saya menghargai darah Yesus. Karena saya menghargai kematian Yesus. Haleluya. Bagaimana nanti kalau Yesus mengatakan kepada saya, kamu nggak tahu bagaimana saya berkorban untuk kamu? Mulut kamu taruh di mana? Kenapa kamu nggak sampaikan kebenaran kepada orang? Kenapa kamu nggak menyampaikan Injilku kepada semua orang? Kamu saya ciptakan mulut untuk bisa menyampaikan kebenaran kepada semua orang. Kenapa kamu diam saja? Saudaraku, saya tidak mau Yesus mengatakan itu kepada saya nanti pada akhir zaman. Saya tidak mau nanti Yesus menegur saya, marah kepada saya. Kenapa? Karena mulut saya tidak pernah terbuka untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Ingat, ya, Yesus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jangan sia-siakan, jangan meremehkan kuasa darah Yesus. Kita punya mulut untuk bisa berbicara, menyampaikan Injil, keselamatan kepada semua. Jangan lagi kita yang diajak-ajak, jangan lagi kita yang ditarik-tarik. Kita yang membawa orang kepada Yesus. Haleluya. Saudaraku sekalian, mari saya mengingatkan kita kembali. Orang bimbang itu tadi saya katakan karena kenapa? Dia mengutamakan logika daripada iman. Dan yang kedua, kenapa orang bimbang? Karena orang itu tidak bermental anak, tapi dia bermental budak. Sekali lagi, kenapa orang selalu bimbang? Karena orang itu tidak bermental anak, tapi dia bermental budak. Contohnya begini, kalau misalnya ada seseorang yang kita suruh, tolong pel rumah ini, bersihkan, atau misalnya bersihkan gereja ini, pel gereja ini. Lalu dia bersihkanlah, dia pel gereja ini dengan bersih, ya, dirapikan semuanya, atau rumah lah dirapikan semuanya. Kalau dia seorang budak atau hamba atau pembantu, dia pasti berpikir, nanti dengan saya pel, dengan saya bersihkan rumah ini dengan bersih, nanti pasti saya dapat upah, nanti saya pasti dapat gaji besar. Tapi ketika upah itu tidak dapat, ketika upah besar itu tidak diberikan kepadanya, akhirnya dia tidak ngepel lagi dengan bersih, putus asa, mulai bimbang. Aduh, besok-besok kerja udah nggak bersih lagi, udah nggak rajin lagi. Kenapa? Saya dibayar, nggak ada gajinya dan sebagainya. Saudaraku, itu namanya bermental budak. Tapi kalau bermental anak, ketika dia melakukan segala sesuatu, dia lakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Pel dengan baik,
bersihkan gereja, bersihkan rumah, atau apalagi bersihkan dengan baik, tanpa mengharapkan apa-apa. Bila diberikan apa-apa pun, bila perlu dia tolak. Kenapa? Loh, saya kan anak. Kenapa dia bersihkan dengan sungguh-sungguh? Karena kenapa? Karena rumah itu juga punya dia, punya bapaknya. Jadi merasa dia bersihkannya, ini juga punya saya, punya bapak saya dan punya saya juga. Maka itu mengerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan bersih, saudara sekalian. Jadi itu bedanya, saudara sekalian. Kenapa Bima? Karena bermental Buddha, bukan bermental anak. Kita tutup ya dengan ayat ini. Roma pasal 8 ayat 14-15. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 15. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Anak itu dia dipimpin oleh Roh Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita anak, kita pasti dipimpin oleh Roh Allah. Oleh karena itu kita melakukan segala sesuatu pelayanan, apapun itu, doa, bersekutu, beribadah, kita melakukan semuanya untuk. Kenapa? Karena kita anak. Tapi kalau kita bermental budak, kita pasti kesana kan, mending gue kerjain apa di rumah kek, menghasilkan. Mending saya multi level di luar, dapat duit. Aduh, mending saya istirahat, ya nyimpan tenaga lah. Hitung-hitungan. Kenapa? Bermental budak. Emangnya kalau saya ke gereja ada untungnya? Kagak lah. Emangnya kalau saya ke gereja pulang-pulang bawa duit? Mana? Yang ada juga ngeluarin uang. Itu namanya mental. Tapi kalau dia bermental anak, aku mau datang ke gereja, aku mau melayani Tuhan. Karena kenapa? Karena aku dipimpin oleh Roh Allah. Aku melakukan itu untuk Tuhan. Itu namanya bermental. Belajar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah melakukan hal-hal yang besar hanya karena masalah kecil, karena kebimbangannya, dan karena mentalnya yang bukan bermental, sehingga dialah termasuk yang terkecil di dalam kerajaan surga. Saudara sekalian, jangan bimbang. Sekali lagi, jangan bimbang. Teguhkan hatimu, teguhkan hatimu, sehingga berkat itu nanti akan mengalir dalam hidup. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua sila ke depan. Kita akan puja buat Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nanti kita akan berdoa. Mari jemaat Tuhan, renungkan firman Tuhan. Saya mengajak seluruh jemaat untuk meneguhkan iman kepada Tuhan. Teguhkanlah iman dan percayalah di dalam Dia ada keselamatan. Milikilah mental sebagai seorang anak. Jangan miliki mental sebagai seorang muda. Ketika kau memiliki mental sebagai seorang anak, maka kau pasti ada rasa memiliki Allah itu sebagai Bapamu, Bapa kita yang menyelamatkan kita. Jangan sedikit pun terbersih kebimbangan dalam hati dan pikiran. Karena itu akan menurunkan nilaimu di mata Tuhan. Tapi tetap terbukalah hatimu, saudara. Belajar dari Yohanes Pembaptis. Dia adalah pribadi yang telah melakukan hal-hal yang besar.
misi Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Allah, bagi kedatangan Yesus Kristus sebagai Sang Mesias. Tetapi ingat, jangan sedikit pun terbersih kebimbangan dalam hati kita, seperti yang terbersih dalam pikirannya Yohanes Pembaptis. Kalau engkau meneguhkan imanmu di dalam Dia, maka percaya engkau akan dibuat besar oleh Allah kita. Engkau menjadi pewaris kerajaan surga karena kita adalah anak. Haleluya. Kita akan pujian buat Tuhan. Cintailah Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Akan pujian sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu buat Tuhan. Ya Allah, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan ya Abah, ya Allah, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. ya Allah, Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. musik saja. Saudara sekalian, saudara jangan hanya menyanyikan ini di mulut saja, tapi ini merupakan doamu kepada Tuhan. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu. Ini pengakuan kita bahwa kita ini adalah anak, bukan budak. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Allah akan melayakkanmu, melayakkanku, melayakkan kita semua ketika kita melakukan kehendak. Pakailah aku sesuai rencanamu. Allah akan memakai kita sesuai rencananya. Ketika engkau menjadi pelaku daripada firman-Nya, lakukan semua kehendak. Jangan bimbang saudaraku sekalian. Waktumu, tenagamu, uangmu, materimu, semua yang kamu korbankan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan mencatat namamu dalam buku kehidupan itu. Dan engkau nanti akan dicatat menjadi salah seorang pewaris kerajaan surga itu. Saya akan mengingatkan kita semua di tempat ini. Seberapapun kita yang hadir saat ini, saya mengingatkan kita, jangan bimbang, jangan ragu akan kuasa Tuhan, jangan lemahkan imanmu. Abraham sudah memberikan teladan bagi kita. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya, dia tidak pernah bimbang, dia tidak pernah ragu, imannya tidak pernah lemah. Dan karena imannya yang tangguh, Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai suatu kebenaran. Dan itulah terjadi sampai saat ini. Abraham adalah nenek moyang kita, leluhur kita. Dia menjadi bapa bangsa yang besar.
hingga saat ini. Kenapa? Itu karena Abraham tidak bimbang. Dia yakin betul apa yang disampaikan oleh Allah melalui firman. Mari kita semua ayo teguhkan hati. Percayalah, kuatkan iman. Biarlah engkau diberkati. Kalau Abraham bisa diberkati, kita juga pasti akan diberkati. Mari kita angkat kakinya, ya Abah. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu. Sayangkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, ya Abah Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah kami sesuai rencanamu, Bapa. Kami adalah anak-Mu, Tuhan. Biarlah kiranya kami menjadi pewaris kerajaan-Mu, Bapa. Mungkin selama ini Bapak kami banyak bimbang terhadap kehidupan kami, masa depan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami. Tapi saat ini kami mau bertobat, Tuhan. Biarlah kiranya kebimbangan itu tidak ada lagi dalam hati pikiran kami. Kami mau menjadi kehidupan yang hidup kokoh di dalam iman kepada Kristus. Kami mau seperti Abraham yang tidak pernah bimbang akan janji Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang berserah di hadapan-Mu. Kita segala kerendahan hati. Kami datang mohon ampun atas segala pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Hari ini Engkau telah mendidik kami, mengingatkan kami lewat firman-Mu. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang menghargai pribadi Kristus yang telah berkorban bagi kami, yang telah tertumpah darahnya di kayu salib buat kami, darah yang kudus. Itulah yang membuat kami selamat sampai saat ini. Oleh karena pengorbanan Kristus kami diselamatkan, kami terhindar daripada kebinasaan. Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau telah melawat kami lewat firman Tuhan pada hari ini. Engkau telah melawat kami lewat firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus kami mulai menjadi kehidupan-kehidupan yang hidup kokoh di dalam Engkau, Bapak. Iman kami tidak pernah tergoyahkan. Apapun pengaruh dunia ini tidak pernah mempengaruhi iman kami. Karena kenapa? Karena kami adalah anak. Dan kami percaya bahwa di dalam Bapa kami di situ ada keselamatan. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mencintai kami, Engkau rela mati buat kami. Untuk apa kami mengkhianati Tuhan? Untuk apa kami bermalas-malasan datang kepada Tuhan? Untuk apa iman kami lemah? Untuk apa kami mencari keyakinan di tempat lain? Sementara keyakinan yang benar ada di dalam Engkau. Jalan kebenaran dan hidup ada di dalam Engkau. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Tidak ada yang bisa membawa kami ke dalam surga selain daripada Engkau yang tahu surga. Selain daripada Engkau yang memiliki surga. Ketika kami keluar daripada Engkau, dipastikan kami akan mengalami kebinasaan. Saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kami tetap hidup dalam iman kami kepada Kristus. Kau menjadikan kami menjadi pewaris-pewaris kerajaan-Mu, Bapak. Terima kasih Yesus. Hari ini kami serahkan hidup kami di tangan-Mu. Ampunilah semua kami. Kami yang ada di tempat ini maupun yang tidak datang juga. Engkau ampuni kami Tuhan. Dalam segala kelemahan kami, dalam segala kebimbangan kami, ampuni kami. Bila kiranya ke depannya kami boleh belajar dan bertobat dari segala kelemahan-kebimbangan kami Tuhan. Kami boleh belajar untuk tetap hidup fokus beriman kepada Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati kiranya Tuhan kami. Berkati kami semuanya yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Mulai dari penerima tamu, asal sampai kepada hamba yang memberitakan firman Tuhan. Berkati kami semuanya.
Kiranya semua pelayanan kami lakukan hari ini, kami lakukan semuanya untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Biarlah kiranya kami seperti Yohanes Pembaptis juga, yang selalu memiliki kerendahan hati. Meskipun dia sudah melakukan hal-hal yang besar, tapi dia tidak pernah membesarkan dirinya, meninggikan dirinya. Dia mengatakan bahwa biarlah kiranya dia, yaitu Yesus, yang semakin besar, tapi dialah yang semakin kecil. Itulah kerendahan hati. Biarlah beliau saat ini Tuhan dalam pelayanan apapun yang telah kami lakukan, biarlah kiranya kami yang semakin kecil dan Engkau yang semakin besar dalam hidup kami, sehingga pelayanan kami ini diberkati. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu Bapa. Mungkin banyak pergumulan jemaat Tuhan hari ini, atau mungkin pergumulan mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau apapun Tuhan, tanpa kami sebutkan satu persatu. Kami serahkan di tangan-Mu. Engkau berkati Bapa. Engkau jamah seluruh kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Segala pergumulannya Tuhan yang melawat mereka, membuka jalan bagi mereka. Saat ini mungkin ada yang bergumul masalah pekerjaan. Tuhan Yesus, bukalah pintu berkat-Mu Tuhan. Buka pintu berkat-Mu Tuhan. Karena Engkau yang memiliki segala-galanya. Jika kehidupan seseorang itu sudah berkenan di hadapan Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan terlantar. Siapapun yang membutuhkan Engkau, mungkin dia butuh pekerjaan, dia butuh apapun, jika dia berseru dengan iman kepada Kristus, maka kami percaya Tuhan pasti akan mengabulkan dan membuka jalan bagi. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati kami di tempat ini. Mungkin kami bergumul masalah pekerjaan, bergumul masalah keluarga, bergumul masalah keturunan, atau apapun, kami serahkan di tangan. Kiranya Engkau yang menjawab Tuhan, kiranya Engkau yang membuka jalan, memberikan jalan keluar terus dalam semua pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang-orang tua kami Tuhan. Bila kiranya berikan kesehatan, berikan panjang umur, dan berikanlah hati yang selalu setia kepada Tuhan. Berkati semua para hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Berikanlah kami kesatuan hati untuk bisa menjalankan pelayanan di tempat ini dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami. Khususnya Tuhan Yesus buat pesta demokrasi yang diadakan pada tanggal 14 Februari ini. Engkau Tuhan Yesus berkati. Berikanlah kami pemimpin yang takut akan Tuhan. Berikanlah kami pemimpin yang benar-benar mengayomi masyarakat sampai kepada masyarakat lapisan terendah Tuhan, agar Tuhan pemimpin yang Tuhan berikan kepada kami nanti, dia boleh melakukan hal-hal yang adil di negeri kami tercinta ini. Terima kasih Tuhan, berdoa buat jemaat yang telah berikan persembahan hari ini yang Kau berkati, kiranya persembahan yang diberikan boleh dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk pelayanan tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara semakin berdiri, kita terima berkat. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Kita angkat pujian buat Tuhan. Lagu kesukaan Pak Guru ini. Allah kita heran, tersungguh amat besar. Allah kita besar dan sungguh amat. Ayo, pengen maju dulu. Allah kita heran dan sungguh besar. Amat besar. Ya, kita akan puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Allah kita besar. Haleluya. Kita
sungguh amat besar. Amin. Haleluya. Besar yang besar. Segala sesuatu tercipta, Dia yang mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, angkat tangannya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan sejenak mendengar pengumuman sepekan ke depan, ya, untuk para pelayan Tuhan. Minggu 11 Februari 2024, worship leader Dasman, singer Rian dan Ray, Asar keluarga Bapak pimpinan jemaat, Infocus Joy, Kolektan Ras, preacher Bapak Guru Lydia, musik Dedi, doa persembahan Ibu Yeni, dan keterangan testimoni Sandi. Jadi itu untuk para pelayan hari Minggu ke depan. Untuk para pelayan di hari Jumat akan disesuaikan melalui grup, disampaikan melalui grup. Dan untuk ibadah Yod juga akan disampaikan melalui grup gereja dan grup Yod. Begitu Bapak. Lagi ngomong Bapak? Ya, jadi bagi yang sudah ditugaskan untuk mengirimkan flyer dan pengumuman ibadah Jumat, ibadah Yod dan ibadah Minggu, biar disampaikan di grup besar jemaat, ya. Grup besar itu yang grup gereja kita dan grup komisi-komisi. Mungkin itu saja, lagi Bapak. Ya, mungkin itu saja ibadah kita pada saat hari ini. Kita akan bersalaman kepada para hamba Tuhan dan mengumpulkan kolektif kita untuk pembangunan gereja kita. Kita akan pujian bagi Tuhan. Dengan sungguh katakan, ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat semua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberitahu kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat semua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Oh, Tuhan memberitahu kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberitahu kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Terima kasih.